Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan, NIM 1119190000066 dari kelas manajemen 3C. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan materi mengenai yang pertama, perkara yang mewajibkan wudu, kedua, beberapa kondisi yang dianjurkan wudu, dan terakhir, mengusap khuf. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai perkara yang mewajibkan wudhu. Yang pertama itu adalah sholat. Wudhu diwajibkan bagi orang yang ingin mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6, yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ilas sholati, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Bila kita analisiskan arti ayat ini adalah, apabila kita hendak mengerjakan sholat sedangkan kita dalam keadaan berhadas, maka mandilah terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Yang berikutnya adalah ketika hendak tawaf di Baitullah. Hal ini berdasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaf merupakan salat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbicara pada saat mengerjakannya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin berbicara ketika mengerjakan tawaf, maka hendaknya dia membicarakan perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ad-Daruqutni. Al-Hakim, Ibnu As-Sakkan, dan Ibnu Khuzaimah mengategorikan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Yang terakhir adalah menyentuh Al-Quran. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Abu Bakar bin Muhammad bin Ammar bin Hazm dari bapaknya, dari kakeknya Rom, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman. Di antara isinya adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang sudah bersuci. Hadis riwayat Nasai, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan Al-Athram. Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Abdul Bar berkata, hadis ini hampir menyerupai hadis mutawatir. Dilihat banyaknya perawi yang meriwayatkannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Hadis riwayat Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid, ia berkata, perawi-perawinya dapat dipercaya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang belum bersuci tidak dibolehkan menyentuh Al-Quran. Kata tohir sebagaimana yang tercantum dalam hadis di atas memiliki beberapa pengertian. Di antaranya adalah suci dari hadas besar maupun yang kecil. Juga berarti bagi orang yang beriman dan orang yang tidak terdapat najis pada tubuhnya. Untuk menentukan makna yang tepat pada kata tohir dapat dilihat dari redaksi satu kalimat. Jadi hadis di atas tidak secara mutlak melarang orang yang hadas kecil untuk menyentuh Al-Quran. Nah, materi berikutnya adalah mengenai beberapa kondisi yang dianjurkan untuk wudu. Yang pertama adalah ketika akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Al-Muhajir bin Qudfus radhiyallahu an, bahwasannya ia memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang wudu, tapi beliau tidak menjawab salamnya sampai beliau menyelesaikan wudunya. Setelah itu, beliau menjawab salamnya seraya berkata, sebenarnya tidak ada halangan bagiku untuk membalas salammu, tetapi aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Qatadah berkata, berlandaskan pada riwayat ini,
Al-Hasan enggan membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah sampai ia bersuci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kedua adalah ketika hendak tidur. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis Arbari bin Adzib radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu hendak tidur, hendaknya kamu berwudu sebagaimana kamu berwudu ketika hendak mengerjakan sholat. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan dan bacalah doa berikut. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu dengan rasa senang dan takut kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan melainkan hanya berharap kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu takdirkan mati pada malam itu, maka kamu dalam keadaan bersih dari dosa. Jadikanlah doa tersebut sebagai akhir bacaanmu ketika menjelang tidur." Al-Bara berkata, lalu saya mengulang-ulangi bacaan doa itu di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai pada kalimat, "Ya Allah, aku beriman pada kitabmu yang telah engkau turunkan," aku melanjutkan dengan membaca, dan Rasulullah SAW segera menegur dengan bersabda, "Bukan begitu, tapi ucapkan, dan kepada nabimu yang telah engkau utus." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Yang ketiga, disunahkan wudhu bagi orang yang junub. Wudhu juga disunahkan bagi orang yang sedang junub ketika hendak makan, minum, atau ketika akan melanjutkan untuk berhubungan badan. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang junub dan beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada orang yang junub apabila hendak makan, minum, atau tidur supaya wudu sama seperti wudu ketika hendak mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ia menyatakan hadis ini sahih. Yang keempat adalah sebelum mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin mandi karena junub, beliau terlebih dahulu membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya. Kemudian beliau wudu sebagaimana wudu ketika hendak mengerjakan sholat. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, dan Abu Daud. Yang kelima adalah setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarid. Ia berkata, saya bertemu Abu Hurairah. Ketika itu ia sedang berwudu. Lalu ia bertanya, apakah kamu tahu kenapa saya wudu? Saya melakukannya karena saya memakan keju. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wudulah kalian setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Bukhari. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, berwudulah kalian setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Perintah Rasulullah SAW yang tercantum dalam hadis tersebut mengandung makna sunnah. Sebagai landasannya adalah hadis Ammar bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu an. Ia berkata, saya telah melihat Rasulullah SAW memotong bau kambing dan kemudian memakannya. Ketika itu, seruan untuk sholat tiba. Beliau langsung bangkit dan meletakkan pisau. Beliau langsung mengerjakan sholat tanpa wudu terlebih dahulu. Para ulama hadis sepakat bahwa hadis ini sahih. Yang keenam adalah memperbarui wudu setiap kali akan mengerjakan sholat. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis Buraidah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berwudu setiap kali ingin mengerjakan sholat. Tetapi pada hari penaklukan kota Mekah, beliau wudu mengusap kedua khufnya. Kemudian mengerjakan beberapa kali sholat dengan hanya satu kali wudu. Umar bertanya, wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Beliau menjawab,
Sengaja saya melakukannya, wahai Umar. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lain. Ammar bin Amir al-Ansari radhiyallahu an berkata, Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu wudhu setiap kali ingin mengerjakan sholat. Saya bertanya kepadanya, kamu sendiri bagaimana? Anas menjawab, biasanya kami mengerjakan beberapa kali sholat dengan hanya satu kali wudhu saja selama kami tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Materi berikutnya mengenai mengusap khuf. Hukum mengusap khuf diperbolehkan berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi berkata, para ulama sepakat atas diperbolehkannya mengusap khuf, baik pada saat berpergian maupun saat bermukim, baik disebabkan ada suatu keperluan maupun tidak, termasuk bagi perempuan yang tinggal di rumah. Namun golongan Syiah dan Khawarij tidak sependapat dengan ijma tersebut. Meskipun demikian, pendapat mereka tidak perlu diperhatikan. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fath Al-Bari berkata, segolongan ulama hadis menegaskan bahwa diperbolehkannya mengusap khuf berdasarkan pada hadis yang mutawatir. Bahkan jumlah perawinya lebih dari 80 orang perawi, termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dari sekian banyak hadis, yang paling kuat untuk dijadikan dalil atas diperbolehkannya mengusap khuf adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Hamman an-Nakhai radhiyallahu an. Ia berkata, Jarir bin Abdullah buang air kecil lalu wudhu dan mengusap kedua khufnya. Ada yang bertanya kepadanya, engkau melakukan ini, padahal engkau tadi habis buang air kecil. Jarir menjawab, ya, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam buang air kecil lalu wudhu kemudian mengusap kedua khufnya. Ibrahim berkata, hadis ini menjadikan para ulama merasa kagum karena Jarir baru masuk Islam sesudah turunnya surat Al-Maidah. Dengan kata lain, Jarir baru masuk Islam pada tahun ke-10 Hijriah setelah turunnya ayat wudhu yang menyatakan wajibnya membasuh kedua kaki. Dengan demikian, hadis tersebut menjelaskan maksud ayat tentang wajibnya membasuh kedua kaki bagi yang tidak memakai khuf, sedangkan yang memakai khuf diwajibkan mengusap khufnya. Karena itu, hadis ini mengkhususkan atau mengecualikan keumuman ayat wudhu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Materi berikutnya adalah mengenai disyariatkan mengusap kaos kaki. Mayoritas sahabat berpendapat mengusap kaos kaki hukumnya boleh. Abu Daud mengatakan, di antara para sahabat yang mengusap kaos kaki adalah Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Al-Bara bin Adzib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahal bin Sa'ad, dan Ammar bin Hurais. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas juga pernah berbuat demikian. Perkara yang sama juga diriwayatkan dari Ammar, Bilal bin Abdullah bin Abu Aufa, dan Ibnu Umar. Dalam kitab Tahdzib As-Sunan, Ibnu Qayyim meriwayatkan dari Ibnu Munzir bahwa Ahmad berkata, mengusap kaos kaki hukumnya boleh. Tujuan mengemukakan pendapat Ahmad ini karena menimbang kapasitas keilmuan dan kapabilitas yang dimilikinya. Alasan utama dibolehkannya mengusap kaos kaki sebagaimana pendapat yang dikemukakan para sahabat dan atas dasar qiyas yang shorih. Sebab antara kaos kaki dan khuf tidak ada perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, hukum dibolehkannya mengusap khuf dapat dianalogikan pada hukum dibolehkannya mengusap kaos kaki. Pendapat yang membolehkan mengusap kaos kaki ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Di antara ulama yang bolehkan mengusap kaos kaki adalah Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Atta, Al-Hasan, dan Sa'id bin Al-Musayyab. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandal. Hadis riwayat Ahmad, At-Tahawi, dan Ibnu Majah. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa tingkat hadis ini hasan lagi sahih, tapi Abu Daud menganggapnya sebagai hadis dhaif. Hadis tersebut menjelaskan hukum dibolehkannya mengusap kaos kaki,
sedangkan hukum mengusap sandal mengikuti hukum mengusap kaus kaki. Berikutnya mengenai syarat-syarat mengusap khuf dan sejenisnya. Dibolehkannya mengusap khuf dan yang sejenisnya dengan syarat pada saat ia memakainya berada dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, pada suatu malam saya berpergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya menuangkan air dari sebuah bejana untuk keperluannya. Maka beliau membasuh muka, kedua lengannya, dan mengusap kepalanya. Kemudian saya membungkuk untuk membuka khuf yang dipakainya. Namun beliau bersabda, biarkanlah, sebab aku memakai keduanya dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap kedua khufnya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Al-Humaydi meriwayatkan dalam musnadnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami mengusap khuf? Beliau menjawab, boleh, bila keduanya dipasang dalam keadaan suci. Berikutnya materi mengenai tempat mengusap khuf. Tempat yang disyariatkan mengusap khuf adalah bagian atas khuf. Hal ini berdasarkan pada hadis Al-Mughirah radhiyallahu an. Ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas khuf. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi yang menyatakan hadis ini hasan. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, seandainya agama dihasilkan berdasarkan akal pikiran, tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas khufnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni. Sanadnya sahih atau hasan. Dalam mengusap khuf tersebut, hanya diwajibkan sekedar apa yang disebut mengusap menurut bahasa, tanpa ada ketentuan secara khusus. Sebab tidak ada satu hadis sahih pun yang menyatakan batasan mengusap khuf. Materi berikutnya adalah mengenai masa berlaku mengusap khuf. Seseorang yang bermukim dibolehkan mengusap khuf selama sehari semalam, sedangkan orang yang berpergian dibolehkan selama 3 hari 3 malam. Safwan bin Asal radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami supaya mengusap khuf apabila ia dipasang dalam keadaan suci selama 3 hari ketika dalam perjalanan dan sehari semalam ketika bermukim. Namun kami disyaratkan memakainya dalam keadaan suci dan tidak dibenarkan menanggalkannya kecuali jika junub. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Tirmizi, dan Nasa'i. Imam Tirmizi dan Nasa'i turut mengategorikannya sebagai hadis yang sahih. Syuraih bin Hani radhiyallahu an berkata, saya bertanya kepada Aisyah tentang mengusap khuf, namun ia menjawab, tanyakanlah kepada Ali, sebab ia lebih mengetahui masalah ini daripada aku. Ia juga sering berpergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun mendatangi Ali dan bertanya kepadanya mengenai perkara tersebut. Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, musafir, orang dalam perjalanan, boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Sedangkan orang yang mukim dibolehkan mengusap selama sehari semalam. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Menurut Baihaqi, hadis ini merupakan hadis yang paling sahih dalam masalah mengusap khuf. Berdasarkan pendapat yang kuat, permulaan dimulainya hitungan yaitu sejak usapan yang pertama dilakukan. Sedangkan pendapat yang lemah menyatakan bahwa permulaan mengusap dihitung dari saat berhadas setelah khuf dipasang. Berikutnya materi mengenai cara mengusap khuf. Seorang yang sudah berwudu lalu memakai khuf atau kaos kaki dibolehkan mengusap khuf atau kaos kaki setiap kali hendak wudu sebagai pengganti membasuh kedua kaki. Keringanan ini dapat dipergunakan selama sehari semalam bila ia bermukim dan 3 hari 3 malam bila ia dalam perjalanan, kecuali jika junub.
maka ia wajib menanggalkan khuf dan kaus kakinya, sebagaimana penjelasan pada hadis Safwan yang telah disebutkan sebelumnya. Berikutnya adalah materi mengenai beberapa hal yang membatalkan mengusap khuf. Mengusap khuf menjadi batal disebabkan adanya beberapa perkara berikut ini, yaitu 1. Masa berlaku yang ditetapkan habis. Kedua, dalam keadaan junub. Ketiga, menanggalkan khuf. Apabila tempo yang ditetapkan habis atau khufnya ditanggalkan, sedangkan ia telah berwudu sebelumnya, maka ia cukup membasuh kedua kakinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.